Dari kecil, tiap anak ini mau pergi kemana-mana, dia selalu pamitan dulu nih sama kucingnya. Walau ya si kucing oranye ini selalu cuma diem aja, kayak gak peduli. Tapi tetep, anak ini gak pernah lupa dan selalu pamitan dulu. Usia mereka bertambah dan si kucing oranye juga semakin tua. Pas remaja, masih nih tiap mau pergi sama temen, mau pergi pacaran, dia selalu pamitan dulu sama si kucing. Dan masih didiemin nih, gak pernah direspon. Waktu terus berlalu, sampai akhirnya cewek ini udah lulus kuliah guys. Ternyata setelah lulus, dia mau pindah ke kota lain. Si kucing oranye ini kayak udah tahu kalau dia bakal ditinggal. Cewek ini bakal pergi jauh. Baru untuk pertama kalinya si kucing ngerespon. Dia berusaha ngeraih tangan yang ada di luar jendela. Tapi terpaksa nih, cewek ini harus ngucapin salam perpisahan ke kucing kesayangannya ini. Anak laki-laki ini punya tanda hitam di wajahnya, sama kayak ayahnya. Pas anak ini masih kecil, mereka deket banget nih, sering ngabisin waktu bareng-bareng. Ayahnya sayang banget sama anaknya. Kadang ada nih yang suka ngeledekin anak ini karena tanda hitam di wajahnya. Tapi si ayah selalu bilang kalau anaknya ini ganteng, makanya dia tetap pede. Sekarang dia udah remaja nih. Dia udah siap-siap mau nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Tapi bahkan cewek itu gak mau ketemu berduaan sama cowok ini karena dia malu. Pas cowok ini pulang, dia langsung emosi. Dia nyalahin tanda hitam di wajahnya. Dia juga marah dan nyalahin si ayah karena dia kira tanda itu turunan dari ayahnya. Padahal sebenarnya dulu wajah ayahnya nggak punya tanda itu. Tapi pas si anak lahir, dia khawatir anaknya bakal malu karena tanda hitam di wajahnya. Makanya ayahnya mutusin buat nato tanda hitam di wajahnya biar anaknya nggak sendirian. Ini pengorbanan seorang ayah yang nggak diketahui sama anaknya. Anak perempuan ini nih selalu diganggu sama temen-temennya. Soalnya bapaknya cuma supir bajai dan kakinya juga pincang. Makanya temen-temennya ngeledekin terus. Dan sampai dia remaja, anak ini malu sama bapaknya. Padahal bapaknya ini susah-susah cari uang. Sering dimarahin penumpang karena bajainya mogok, sering dibayarnya kurang. Tapi dia selalu inget anaknya nih. Bahkan dia aja nggak beli makanan, tapi anaknya dibeliin nasi bungkus. Tapi malah dibuang sama anaknya. Bapak ini sedih, padahal dia cuma pengen anaknya seneng. Sedihnya, bapak itu kecelakaan dan meninggal. Setelah bapaknya nggak ada, anaknya nemuin ini. Hadiah ulang tahun dari si bapak yang udah disiapin dari uangnya yang pas-pasan. Si bapak ngumpulin uang untuk beliin anaknya motor, tas, handphone baru. Dan ini nih yang paling sedih, isi suratnya. Di akhir, bapaknya bilang, maafkan bapak yang mungkin sering mengecewakanmu. Pas bel istirahat bunyi, semua anak di kelas ini dibolehin makan bekal masing-masing. Semuanya ngeluarin tempat makan yang mereka bawa, termasuk anak cowok ini. Tapi sebenarnya yang dia bawa ini kotak bekal kosong guys, gak ada makanannya. Dan untuk ngilangin rasa laparnya, akhirnya dia izin keluar kelas dan cuma minum air aja nih. Pas balik, dia mau masukin kotak bekalnya ke tas, tapi kok berat. Ternyata pas dia buka, kotak bekalnya ini isinya penuh. Ada buah anggur dari teman yang duduk di depannya, ada roti dari teman sebelahnya. Jadi semua anak di situ ternyata diam-diam ngebagi bekal mereka buat dia. Baik banget ya. Anak ini malu sama ibunya yang cuma punya satu mata. Dia jadi sering diledekin dan makin benci sama ibunya. Bahkan dia bilang, kenapa sih ibu gak mati aja? Di depan anaknya, ibu ini cuma diem, tapi sebenarnya hatinya hancur. Setelah besar, anak ini dapat beasiswa dan ninggalin ibunya. Dia dapat kerjaan yang bagus, berkeluarga, dan udah lupa sama ibunya. Tapi suatu hari ibu ini datang dan si anak yang kecil ketakutan karena mata ibu ini cuma satu. Si ibu akhirnya diusir. Beberapa bulan kemudian anaknya pulang ke kampung halamannya karena ada acara. Tapi ternyata ibunya udah nggak ada di situ. Ibunya udah meninggal. Dan dia dapat surat ini. Isinya bener-bener sedih guys. Jadi selama ini ibunya bener-bener kangen sama anaknya. Dia sakit tapi nggak ada yang nemenin. Dan kalian tahu nggak sih alasan kenapa mata ibunya cuma satu? Ternyata pas kecil anaknya kecelakaan dan kehilangan satu matanya. Si ibu yang gak tega akhirnya ngorbanin sebelah matanya. Anak ini baru tahu dan nyesel, tapi semua udah terlambat. Cewek ini kaya raya banget, tapi dia jatuh cinta sama pria yang biasa-biasa aja. Ayahnya cewek ini gak setuju. Dia disuruh putus karena udah dijodohin sama pria lain yang sama kayanya. Si cowoknya juga sadar dia gak punya uang. Dia takut gak bisa bahagiain cewek ini. Sampai bapaknya si cewek bener-bener marah karena mereka ketemuan terus. Dan cewek ini dipaksa tunangan sama cowok yang kaya. Dia gak mau dan kabur ke tempat pacarnya.
Awalnya semua baik-baik aja, mereka seneng-seneng. Sampai suatu hari, cewek ini sakit dan pingsan. Pacarnya sedih karena dia nggak bisa jagain cewek ini. Apalagi dia nggak punya uang untuk bayar rumah sakit. Terus di rumah sakit, cewek ini dijagain sama cowok yang kaya. Tapi cewek ini nangis terus. Dan pas si cowok mau ngapus air matanya, dia udah nggak bisa nyentuh cewek itu. Ternyata di hari sebelumnya, cowok ini tewas ditembak preman suruhan. Makanya cewek ini bener-bener sedih dan kehilangan karena pacarnya meninggal. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Cinta mereka dipisahkan oleh maut. Dari kecil, anak ini selalu benci sama ibunya karena dia pikir ibunya ini penyebab ayahnya meninggal. Pokoknya dia benci banget dan selalu marah-marah sama ibunya. Dia tumbuh dewasa, nikah, punya rumah baru. Bahkan awalnya dia nggak mau bawa ibunya ke sini. Tapi karena istrinya yang baik ini minta, akhirnya dibawa deh tuh. Tangan ibu ini lemah, sering jatuhin barang. Bahkan suatu hari dia jatuh pas gak ada orang di rumah. Kakinya sakit, jadi dia mutusin buat istirahat. Tapi tiba-tiba ada perampok datang. Pas pulang, anaknya marah karena si ibu malah tidur di saat ada perampok. Dia makin kesel dan benci. Akhirnya si ibu dibawa ke panti. Tapi suatu hari, dia ketemu sama bapak ini, orang kampungnya dulu. Setelah ngobrol sama bapak itu, dia baru tahu ternyata ayahnya yang jahat, suka mabuk, selingkuh, judi. Dan ayahnya meninggal karena sakit jantung pas mau mukul ibunya. Dia baru sadar kalau selama ini udah salah sangka. Ternyata ibunya menderita. Baru deh dia temui ibunya dan minta maaf. Tiap berangkat sekolah, anak cowok ini cuma naik motor. Padahal dia pengen kayak temen-temennya yang naik mobil. Karena naik motor, dia kehujanan dan basah semua. Dan sampai di sekolah, dia malah digangguin sama temen-temennya. Dia diledekin karena miskin dan ibunya cuma pengumpul getah karet. Pulang dari sekolah, anak ini nyalahin ibunya. Dia marah karena keluarganya miskin. Dia jadi dihina. Dia bilang ibunya harus kerja lebih keras lagi supaya dapat uang yang lebih banyak. Terus ibunya bilang, ya udah kamu besok ikut ibu kerja. Anak ini ikut ibunya nih nyari getah karet di hutan. Di sana banyak nyamuk, kotor, dan bawaannya berat banget. Anak ini sadar dia salah dan akhirnya minta maaf. Terus dia juga ngeliat si anaknya di mobil. Orang tuanya malah berantem dan ribut mulu. Dia bersyukur dan sadar kalau kekayaan belum tentu bisa membeli kebahagiaan, guys. Tiap hari ibu ini ke rumah sakit untuk nengokin anaknya yang koma. Jadi udah 2 tahun nih anak satu-satunya ini terbaring gak sadarkan diri. Tagihan rumah sakitnya juga bener-bener gede banget. Dan si ibu ini kan punya toko. Usahanya juga lagi gak lancar. Dia baru aja mengalami kerugian yang parah. Sampai karyawannya tuh pada marah-marah karena gajinya gak kebayar. Tapi ibu ini tetap berusaha kuat. Dia kerja dari pagi sampai malam, semua untuk anaknya. Bahkan di hari ulang tahun anaknya, si ibu udah nyiapin kado khusus. Walau dia sedih banget karena anaknya belum sadar juga. Ibu ini cuma bisa nangis. Tapi beberapa hari kemudian, keajaiban datang. Ada telepon, anaknya sadar. Si ibu langsung buru-buru berangkat ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, dia malah kena serangan stroke. Nyawanya gak ketolong dan meninggal. Di rumah sakit, anaknya sedih banget karena baru sadar udah dengar kabar kayak gini. Terus dia buka kado dari ibunya. Ternyata itu sebuah gaun yang dijahit sendiri sama si ibu selama nunggu anaknya sadar. Sedih banget ya.